Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Oke sahabat semua, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial servis lampu menggunakan lilin ya. Di sini yang pertama kita siapkan dulu anti konslet. Skemanya ada di sebelah kiri. Kita cek dulu lampunya di sini dalam kondisi mati ya sahabat. Nah, sudah kondisi mati. Dan pada video kali ini kita nanti akan servis yaitu menggunakan lilin saja ya. Jadi alatnya kita pakai lilin. Nah, dan untuk pertama-tama di sini kita bongkar dulu lampunya. Di sini menggunakan kepi yaitu alat sederhana ya yang biasa digunakan di pertukangan untuk nyusruk-nyusruk ya sahabat. Dan sudah ditipiskan di bagian atas dan juga sampingnya sehingga mudah untuk kita gunakan untuk membuka dari lampu LED. Dan di sini kita lihat dulu sasaran servis kita. Ada beberapa chip yang berwarna kehitaman ya. Ini pertanda chip LED dalam kondisi yang rusak. Biasanya ditandai dengan semacam hitam-hitam. Itu biasanya chip LED-nya masa pakainya sudah habis ya. Biasanya untuk chip LED seperti ini masa pakai biasanya kisaran 1 atau 2 tahun tergantung dari kualitas dari chip LED yang digunakan. Nah, dan kerusakan yang normal itu biasanya ditandai dengan coklat-coklat seperti tadi. Kan tetapi kalau kerusakannya dia meletus ya, seperti ada letusan beberapa chipnya, itu biasanya drivernya juga rusak, biasanya konslet ya. Nah, di sini kita potong kabelnya menggunakan tang potong ya. Kita potong dan itu di bagian yang putih itu adalah negatif dan yang hitamnya adalah positif. Di sini harus kita tandai. Jadi nanti biar tidak kebalik. Dan kita cek juga di bagian drivernya apakah elko-nya kembung atau tidak. Dan pada kasus kali ini dia tidak kembung sehingga kemungkinan besar untuk drivernya dalam kondisi normal ya. Nah, dan yang perlu kita siapkan di sini adalah lilin. Ini lilin biasa ya. Kemudian kita nyalakan lilinnya menggunakan korek. Dan selanjutnya adalah kita gunakan lilin ini untuk melakukan servis ya. Kita siapkan juga peralatan lain pendukung berupa pinset ataupun tang ya untuk memegang dari PCB lampunya. Nah, untuk spare part chip LED-nya ini sebenarnya bisa kita ambilkan dari Kanibalan. Jika ada lampu rusak lain ya yang chip LED-nya masih dalam kondisi bagus, itu bisa kita gunakan untuk penggantian LED ini karena masa pakainya sudah habis ya. Kalau kerusakan dalam kondisi baru itu biasanya chip LED-nya masih bagus. Nah, jadi bisa kita ganti 1 atau 2. Tapi kalau untuk kasus ini dia LED-nya dalam kondisi yang masa pakainya sudah habis ya, merata. Jadi kita wajib untuk mengganti dari semua chip LED-nya. Karena kalau cuma kita ganti satu saja, nanti biasanya dia akan rusak bergantian ya. Dan kalau kamu ingin beli spare part chip LED yang baru itu juga ada. Bisa kamu cari di Shopee, Tokopedia ataupun Lazada ya. Toko Dokter Lampu TV itu harga chip LED-nya juga lumayan murah dan kualitasnya juga sudah bagus. Dan yang biasa dipakai untuk lampu-lampu itu seperti ini biasanya pakai yang 9 volt. Itu kalau kita amati dari dekat ada 3 strip yang ada di dalam chip LED-nya. Nah, untuk melepasnya sangat mudah sekali ya. Tinggal kita panaskan menggunakan lilin. Nah, kemudian setelah chipnya itu bisa dilepas, tinggal kita
copot satu persatu. Nah, dan di sini saya menggunakan timah cair ya, timah pasta. Mungkin nanti juga akan kita jual juga di toko Dokter Lampu TV. Nah, karena kalau pakai pasta ini, timah pasta ini lebih mudah, dan untuk timahnya tidak kebanyakan biasanya. Ya, sebenarnya bisa, jika kamu tidak punya timah pasta seperti ini, kamu bisa memakai timah yang biasa, timah yang gulungan ya. Jadi pemakaiannya kalau pakai timah gulungan, ketika setelah kita lepas chipnya tadi, kita berikan timah gulungan sedikit demi sedikit di bagian chipnya. Tapi kalau pakai timah pasta seperti ini, setelah kita lepas chipnya, baru PCB-nya kita turunkan dan kita berikan timah ketika dalam kondisi tidak terpanasi ya. Nah, setelah kita berikan timah pasta, di sini untuk yang perlu diperhatikan adalah chip LED-nya ya. Kita tahu di sana PCB-nya tadi ada yang lebar dan ada yang tidak lebar. Jadi cuma kita luruskan saja. Yang lebar kita berikan ke yang lebar, kemudian yang tidak lebar kita taruh ke yang tidak lebar. Nah, di sini kita lihat ya, bagian chipnya itu ada yang lebar, ada yang tidak lebar. Nah, intinya mudah sekali kawan-kawan. Tinggal kita taruh yang lebar ke tempat yang lebar. Jadi sangat mudah. Kalau dari atas di bagian yang lebar itu semacam ada potongan ya di bagian pojoknya. Itu sebagai tanda kalau di bawahnya itu adalah sisi bagian yang lebar. Nah, jangan sampai kebalik karena kalau kebalik mungkin kemungkinannya ada dua. Chip LED ini akan putus di bagian yang kebalik, atau kemungkinan yang satunya lagi adalah chipnya tidak menyala tapi tidak putus. Nah, ini terus kita tempatkan lebar ke lebar, dan yang tidak lebar kita taruh ke yang tidak lebar. Nah, biasanya PCB-nya itu ada dua macam ya. Ada yang sisi lebar dan tidak lebar seperti ini. Ada juga nanti ketika kamu servis ada yang PCB-nya sama ya. Jadi nggak ada sisi lebar atau yang tidak lebarnya. Jadi sisi-sisinya itu dia sama. Nah, itu solusinya adalah tinggal kita cek jalur positif dan juga jalur negatifnya. Mungkin nanti akan kita praktekkan ke depannya ya. Maka dari itu, bagi kamu yang belum subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan belnya supaya nanti ada notifikasi ketika kami upload video terbaru. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal kita panaskan saja sampai timah pastanya itu berubah menjadi timah ya. Biasanya warnanya masih abu-abu kalau belum berubah menjadi timah cair ya. Jadi nanti ketika dia panas, abu-abu akan berubah menjadi timah yang mengkilap ya, langsung meresap ke dalam chip LED-nya ya. Cukup mudah sekali, dan tinggal kita tekan-tekan saja di bagian chipnya untuk memastikan dan juga untuk memperkuat chip LED-nya ini menempel ke timahnya ya. Sudah masuk ya, sudah nempel dengan kuat. Selanjutnya kita dinginkan sebentar. Nah, ini cuma pakai lilin, alat utamanya untuk memasang dan juga melepas chip LED-nya. Jadi nggak perlu alat yang ribet ya. Pakai lilin sudah bisa kita lakukan penggantian chip LED SMD. Jadi kamu yang belum punya alat itu nggak usah terlalu repot-repot harus pakai elemen, harus pakai apapun itu ya.
Hanya pakai alat sederhana semacam lilin seperti ini sudah bisa kita gunakan untuk penggantian chip LED SMD. Nah, mungkin nanti kita akan bagikan juga pakai alat-alat lain ya, opsional, sehingga kamu bisa mempraktekannya, nggak harus pakai satu cara, jadi pakai banyak cara juga sudah bisa servis lampu. Paling tidak menyalakan lampu kita sendiri di rumah ya, bisa kita buat sebagai cadangan. Jadi ketika lampu di rumah mati, kita sudah mempunyai stok yang kita servis di rumah ya. Nah, oke, selanjutnya kita solderkan. Tadi yang putih itu bagian positif dan yang hitam bagian putih yang negatif, yang abu-abu atau hitam itu ke bagian positif. Nah, selanjutnya kita tes apakah menyala. Nah, sudah menyala dengan normal ya, tinggal kita tutup dan selesai menyala dengan terang. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.